badan kita sehat itu belum tentu menunjukkan kita lulus untuk mengikuti tes kesehatan ini. Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai tes kesehatan. Tapi sebelum itu kita harus ngucapin selamat dulu untuk para adik-adik Capra yang telah lulus tes TKD. Selamat ya. Nah, setelah di tes TKD nanti kalian bakal lanjut ke tahap tes kesehatan. Di mana tes tahap kesehatan ini banyak sekali tahapan-tahapan yang harus kalian lalui. Yang pertama tuh Apa aja itu? tes tinggi badan, berat badan. Ulang. Oke, jadi di tes kesehatan itu ada banyak banget yang harus dari Capra lewati. Karena di tahap tes kesehatan ini yang perlu diperhatikan adalah badan kita sehat itu belum tentu menunjukkan kita lulus untuk mengikuti tes kesehatan ini. Jadi ada apa aja di tahap tes kesehatan ya? Oke, yang pertama tahap ada tes tinggi badan dan tes berat badan. Ya, untuk tinggi badan sendiri ini untuk cowok minimal 160 cm. Dan untuk cewek itu 155 cm. Nah, bukan dengan tinggi badan aja, tapi diukur juga dengan berat badan. Apakah berat badannya ideal dengan tinggi badannya atau tidak? Oke, perlu diperhatikan juga bahwa tinggi badan itu harga mati, nggak bisa ditolerir sedikit pun. Jadi seandainya tinggi badannya itu kurang 0, sekian itu tetap dianggap gagal karena tinggi badan itu memang sudah pakemnya di situ. Yang kedua, ada tes sampel darah atau urin. Ya, di sini pengalamannya gimana? Kalau di sebelum tes darah atau sampel urin, kalian tuh harus mempersiapkan dulu dari jauh hari. Seperti jangan makan gorengan agar kolesterolnya rendah, jangan makan makanan yang berminyak, terus perbanyak minum biar urinnya sehat, biar tidak dehidrasi. Ini juga yang perlu diperhatikan bahwa banyak sekali para Capra itu yang sering gugup atau takut karena disuntik. Nah, di sini tuh jangan sampai kalian takut karena apa? Jangan sampai tegang ya. Tegang, karena nanti pasti bakal diulang-ulang terus. Udah tensinya jadi naik nanti jadinya. Nanti jadinya. Yang ketiga, mata. Nah, Tes mata ini sendiri ada tes minus dan tes Minus. warna. Ya, minus. Nah, kalau di tes minus ini kalian bakal di dalam tahap tesnya tuh bakal ada sebuah kertas yang ditempel di dinding dan kita bakal melihatnya dengan satu mata dengan jarak yang telah ditentukan. 20 meter. Nah, iya, kayak. Nah, untuk tes ini sendiri adik-adik Capra minimal minus 1 atau plus 1. Itu masih bisa ditolerir ya. Terus kalau tes buta warnanya, teman-teman bakal dilihatkan sebuah buku yang ada gambarnya. Di sana kalian harus menebak bentuk atau angka berapa itu. Dan ini ada sedikit tips juga buat yang mau tes kesehatan tes mata. Jadi pada saat di tes itu nanti kalian itu ada dalam suatu ruangan di mana kalian disuruh menutup satu mata kalian seperti ini. Dan itu ntar disuruh melihat tulisan yang ada di kertas tersebut bergantian dari mata kiri kemudian mata kanan. Nah, tipsnya itu adalah pada saat kalian menutup seperti ini itu jangan sampai ditekan, karena apabila ditekan waktu dibuka itu bakal buram. Itu merugikan kalian sendiri nanti jadinya, yang tadinya matanya normal malah jadi kelihatan minus karena buram kan habis gara-gara tertekan. Kalau nggak percaya coba. Oke, Selanjutnya. yang keempat itu ada THT. Telinga hidung tenggorokan. telinga hidung tenggorokan. Nah, jadi di tahap ini tuh kita tuh disenterin telinga kita gimana, hidung, tenggorokan juga. Sebenarnya yang paling umum terjadi di bagian THT ini adalah amandel, polip, sama sinus. Itu yang paling sering terjadi permasalahannya ketika melaksanakan tes kesehatan THT ini. Nah, untuk kalian lebih tahunya, kalau kalian punya sinus, amandel atau polip, kalian sebaiknya check up dulu sebelum mau tes kesehatan. Bersihin dulu tuh semua yang di dalam telinga, hidung, dan tenggorokan. Yang kelima, Yang kelima ini adalah gigi dan mulut. Nah, ini nih hal yang paling fatal juga, yang paling sering terjadi pada saat tes kesehatan. Jadi keluhan para peraja juga. Karena apa? Karena kadang sering ada beberapa yang giginya itu seperti apa ya? Gingsul, gingsul, ada yang nggak rapi juga. Nah, itu jadi permasalahan juga.
Kalau saran aku sih dicek dulu ke dokter gigi lah. Kemudian untuk pakai behel juga usahain pada saat tesnya. usahain sih memang seharusnya pada saat tes itu tidak usah menggunakan behel. Nah kemudian juga untuk praja yang giginya itu misalnya gigi geraham tuh udah bolong itu udah parah banget, udah nggak bisa ditambal, itu disaranin buat dicabut aja karena kalau yang ditambal udah nggak bisa lagi tuh kan, jadi lebih baik dicabut. Yang keenam ada namanya foto toraks Atau dada dengan Sinar radioaktif. Nah ini nih ronsen. bakal teman-teman nanti bakal dilihat bentuk bagian dadanya gimana atau nanti kan tuh masuk sebuah ruangan ya, nanti ditempelin tuh dada kita. disuruh meluk kayak meluk alat yang bakal digunain buat ronsen. Kalau yang sebelumnya pernah ronsen itu usahain jauh-jauh hari karena apa? Karena dalam ronsen itu kita tidak boleh melaksanakan ronsen dalam waktu yang berdekatan karena itu berbahaya untuk kesehatan. Dan di dalam ronsen itu sendiri yang diperiksa itu ada banyak, gak cuma bentuk tulang dada doang, tapi juga ada paru-paru, apakah bronkitis, kemudian yang Organ dalam ya? Jadi kan kadang ada tuh yang orang-orang yang sering merokok atau dan sebagainya itu bisa ketahuan dari paru-paru basah, kelihatan nggak dari gambar paru-paru di toraks tersebut. Selanjutnya struktur bentuk tubuh atau bentuk punggung. Nah di sini teman-teman bakal masuk pada tesnya, kalian akan masuk ke dalam sebuah ruangan dan disuruh buka baju seluruhnya, telanjang bulat. Nah di sana kalian bakal dilihat apakah teman-teman skoliosis atau teman-teman bentuk tubuhnya. Tremor juga jadi perhatian penting. Jadi ntar kita itu disuruh kayak gini, kalau nyatakan itu getar, nah itu bisa menandakan bahwa kita tuh tremor. Jangan getar gini, nanti dangdutan tuh. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, jaran goyang. Tips buatnya kalau kita mau tes tremor, usahain jangan panik, jangan gugup, karena semakin kita panik, semakin kita gugup, jantung kita juga ikut terpompa, jadi tangan kita juga ikut gemeter-gemeter gini. Oke, selanjutnya adalah denyut jantung. Nah ini juga merupakan satu hal yang sangat fatal karena kita nggak tahu kan. Kita merasa bahwa jantung kita itu sehat, tapi nyatanya pada saat diperiksa jantung kita itu lemah. Itu bisa kemungkinan terjadi. Nanti tuh dicek di tempat tidur ya, Iya. tidur kita nanti dipasang sebuah kayak jarum-jarum itu, tapi tuh nggak seperti jarum-jarum pentol gitu, nggak. Cuma ditempel doang, nggak ditusuk. Tes jantung itu sebenarnya ada banyak caranya. Kalau yang di daerah itu biasanya menggunakan tempelan-tempelan di bagian dada, pokoknya di bagian tubuh. Kemudian ada juga yang menggunakan sepeda, jadi kita tuh disuruh mengayuh sepeda. Gitu. Dengan di sini ditempel-tempel alat-alat medis lah pokoknya untuk mengetahui denyut jantung kita berapa. Selanjutnya ada yang paling penting juga, alat vital. Mana? Alat vital ini teman-teman juga bakal masuk ke dalam sebuah ruangan yang dimana teman-teman bakal disuruh buka baju, banyak lah kayak orang 10. Nah di sana kalian bakal diperiksa sama dokternya, mulai dari alat kelamin, lubang lubang itu lah intinya. Nah di sana kalian bakal dicek apakah kalian, kalau yang laki-laki apakah ada varikokel, apakah ada hernia, ambeien. Terus untuk cewek itu ada tes keperawanan. Terus ada tes proporsional apa itu? Kalau untuk tes ini tuh gak usah malu-malu karena ini bukan berarti pelecehan atau sebagainya, karena juga pengen melihat apakah kita tuh emang benar-benar sehat atau ada kendala yang nantinya akan memperhambat kita dalam melaksanakan pendidikan di IPDN. Ini bukan berarti negatif atau jorok. Jadi nanti kita tuh dalam satu ruangan itu mungkin ada 4-5 orang. Nah itu nanti bakal diperiksa langsung sama dokternya. Ya gitulah pokoknya. Untuk selanjutnya ada varises. Nanti di tes satu-satu kita nanti jinjit ya. Ya jadi kalau di varises nanti kita itu disuruh jinjit, kemudian bagian telapak kaki itu kayak ditepuk-tepuk gitu. Terus angkat satu ya. Angkat satu. Dan ini juga kalau mau suntik varises itu usahain jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan tes. Karena apa? Karena itu bakal ada bekasnya. Dan tips juga untuk yang habis suntik varises usahain jangan melaksanakan olahraga yang berat karena itu juga akan berdampak terhadap varisesnya, tertimbul lagi. Yang selanjutnya itu adalah telapak kaki. Nah di telapak kaki ini teman-teman bakal dilihat apakah kaki kalian
struktur kakinya udah baik atau belum, karena ada juga kan yang kaki itu bentuknya kayak Kaki bebek nih. flat foot ya, kakinya bentuk kaki bebek, jadi kakinya itu seluruhnya nampak semua, datar semua, tidak ada rongganya, kan itu di IPDN tidak diperbolehkan. Hampir semua ya, hampir semua kayak ikatan dinas gitu. Tadi kan dari telapak kaki tuh, sekarang kita naik ke kakinya. Dari bentuk kaki kita akan lihat bentuk kaki kalian gimana, apakah bentuk kaki kalian O ataukah X, Simetris atau tidak. Nah, batas maksimal O atau X-nya sendiri 5 cm. 5 cm. Terus untuk selanjutnya yaitu bentuk bahu. Bentuk bahu itu bakal dilihat apakah bahu kalian sejajar atau tidak simetris. Nah, terus yang terakhir yaitu Kulit. estetika. Kesehatan kulit ya. Nah, di sini bakal dilihat apakah Ada jerawat atau enggak. Yang penting jangan ada jerawat punggung atau jerawat muka. Untuk tips kesehatan sendiri ini, untuk tinggi dan berat badan itu bisa capra di rumah, bisa untuk olahraga renang, pull up, push up, biar menambah menopang tinggi badan. untuk tes paru-paru sendiri sebelum tes kesehatan, rekan-rekan minim yang seorang perokok ditolong stop dulu merokoknya, karena apa juga di PDN juga kita nggak boleh merokok. Varises sendiri kita bisa suntik jauh-jauh hari di dokter atau apa gitu. Dan kalau aku pribadi, sebelum kalian melaksanakan tes kesehatan, misal nih kalian udah melaksanakan tes TKD dulu dinyatakan lulus, udah langsung melaksanakan medical check up. Kita ikutin rumah sakit di mana pelaksanaan tes tersebut. Kalau waktu tahun aku di 2018, pelaksanaan tes kesehatan itu dilaksanakan di TPT Rumah Sakit TNI. Jadi pada saat sebelum pelaksanaan tes kesehatannya, aku udah melaksanakan medical check up dulu di Rumah Sakit TNI tersebut. Kemudian pada saat pelaksanaannya, ya udah, jadi kita tuh udah tahu bagaimana apa kekurangan kita, dan kebetulan juga dokter yang waktu itu meriksanya adalah dokter yang pada saat kita melaksanakan medical check up. Jadi dokter tersebut juga udah tahu dong apa kekurangan kita, dan dokter juga udah menyarankan ini harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi kita udah persiapan lebih awal lagi. Nah, untuk selanjutnya itu ada apa? Malam hari sebelum pemeriksaan darah itu diusahain jangan minum obat, minum apa gitu. Karena apa? Sebelum kita juga tes kesehatan besoknya, kita malamnya disuruh puasa terlebih dahulu. Terus untuk tes keperawanan, tips dari aku sih jangan nakal aja sih. Kami sih di sini berharapnya buat adik-adik capra yang ada di rumah menjaga kesehatan tidak hanya pada saat pelaksanaan tes kesehatan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini juga bermanfaat untuk diri kita sendiri. Kalau kita sehat, tentunya impact baliknya buat kita sendiri juga. Aktivitas segala kegiatan itu lancar semua gitu. Nah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya, boleh ditanya-tanya di kolom komentar, akan kami jawab sebisa mungkin. Dan jangan lupa di subscribe, like, comment, subscribe. Tunggu next videonya tetap kan like, comment, subscribe. Dadah. Oke, cukup sekian dapat kami sampaikan. Kalau ada yang belum jelas, boleh tanya di kolom komentar dan kami akan sebisa mungkin menjawabnya. Tapi jangan lupa di Oke, cukup sekian dapat kami sampaikan. Kalau ada yang belum jelas, boleh tanya di kolom komentar. Sebisa mungkin kami akan menjawabnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. tetap di forum kreatif.